Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh-solehah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai surat Al-Ma'un beserta isi kandungannya. Surat Al-Ma'un beserta terjemahannya. Di dalam surat Al-Ma'un terdapat beberapa pesan yang disampaikan oleh Allah kepada kita semua. Yuk kita cari tahu sama-sama mengenai pesan yang ingin disampaikan oleh Allah kepada kita semua. Arti yang pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa sih anak-anak orang yang mendustakan agama itu? Iya anak-anak, orang yang sudah beragama Islam, sudah mengaku Islam, tapi mereka termasuk orang yang mendustakan agama. Ya anak-anak, di ayat selanjutnya Allah memberikan informasi kepada kita semua. Yang kedua, maka itulah orang yang menghardi anak yatim. Siapa sih anak-anak? Anak yatim itu? Anak yatim ialah teman-teman kita yang tidak mempunyai orang tua, baik itu ayah ataupun ibunya. Yang orang tua tersebut sudah dipanggil lebih awal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika menghardi, ya, menghardi itu apa ya anak-anak? Menghardi ialah berkata kasar, mencela, membuli, tidak menyayangi anak yatim, tidak mencintai anak yatim. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menghardi anak yatim, karena orang-orang yang menghardi anak yatim termasuk pendusta agama. Ayat yang ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Hal ini juga termasuk pendusta agama. Ia tidak mau memberikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang kelaparan. Semisal dalam sebuah contoh, ketika kita di sekolah, ada teman kita yang tidak membawa jajan, alangkah baiknya kita memberikan sebagian makanan kita kepada teman kita tersebut. Yuklah kita berbagi bersama kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita membiarkan orang terdekat kita kelaparan. Sedangkan terkadang kita membuang makanan yang tidak habis. Padahal di luar sana banyak orang yang kelaparan, yang belum makan. Oleh karena itu anak-anak, marilah kita memberi makan kepada orang miskin, saling berbagi kepada sesama yang ada di sekitar kita. Yang nomor 4, maka celakalah orang yang sholat. Yang nomor 5, orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Siapa sih anak-anak orang-orang yang lalai terhadap sholatnya itu? Ya anak-anak, orang yang suka mengundur-undurkan waktu sholat. Jadi misalnya ada panggilan sholat, tapi dia masih saja mengundur-undur sholat. Entar baru adzan. Entar dulu baru jam 2 kok. Bahkan sampai ada masuk waktu lagi sholat selanjutnya. Jangan sampai ya anak-anak. Alangkah baiknya anak-anak ketika kita mendengar adzan berkumandang, langsung bergegas mengambil wudhu dan pergi untuk mengerjakan sholat. Apalagi sholat berjamaah, malah lebih banyak pahalanya. Yang nomor 6, yang berbuat riya. Siapa sih anak-anak orang yang berbuat riya itu? Orang-orang yang berbuat riya ialah orang yang berbuat baik, tapi ingin dilihat dan disanjung oleh orang yang ada di sekitarnya. Seperti nih, ketika ada orang yang bersedekah ataupun sholat, tapi niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya bukan ikhlas karena Allah. Namun apa? Ingin dilihat atau disanjung oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga dia mendapatkan pujian dari orang-orang tersebut. Naudzubillah. Semoga kita terhindar ya anak-anak dari yang berbuat riya. Ayat yang terakhir, dan enggan memberikan bantuan.
Anak-anak, jika kita memberikan bantuan kepada orang lain, berilah bantuan yang layak pakai atau yang masih berguna. Jangan sampai kita memberikan bantuan kepada orang lain dengan barang yang tidak berguna atau tidak layak. Misal, di rumah ada barang yang tidak bisa dipakai, malah diberikan orang lain. Jangan ya anak-anak, kita belajar untuk saling berbagi kepada orang di sekitar kita. Karena sebenarnya anak-anak, ketika kita mempunyai harta, ya sebagian harta kita adalah hak milik orang lain. Makanya, yuk kita saling berbagi sesama orang di sekitar kita. Potongan surat Al-Ma'un beserta terjemahannya. Surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ialah barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Surat yang ke-107 dalam Al-Quran, termasuk surat Makkiyah. Nama Al-Ma'un diambil dari lafaz Al-Ma'un yang terdapat pada ayat ke-7. Surat Al-Ma'un diturunkan sesudah surat At-Takatsur. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat Al-Ma'un adalah berkenaan dengan orang-orang yang munafik yang suka memamerkan sholatnya. Apa sih anak-anak pokok-pokok isi dalam surat Al-Ma'un? Yakni surat Al-Ma'un mengajarkan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Hal itu disampaikan oleh Allah agar kita lebih hati-hati dalam hidup ini. Dengan demikian, kita tidak akan jatuh ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Selain itu, yakni ancaman terhadap orang-orang yang melakukan sholat tapi dengan lalai dan riya. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama sudah jelas ya anak-anak. Di dalam terjemahan surat Al-Ma'un, orang-orang yang mendustakan agama, yang pertama, menghardik anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Yang ketiga, orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang keempat, orang yang riya. Dan yang terakhir, orang yang enggan memberikan bantuan. Siapa sih anak-anak orang sholat namun celaka? Ya, tadi anak-anak, orang yang sholat namun celaka ialah orang yang menunda-nunda waktu sholat hingga habis waktu sholat. Yang kedua, orang yang sholat namun riya, yakni hanya ingin dipuji dan disanjung oleh orang lain. Di dalam surat Al-Ma'un memberikan hikmah untuk agar kita menyayangi anak yatim dan tidak menghardik anak yatim. Bagaimana cara menyayangi anak yatim? Yang pertama, membantu biaya pendidikan anak yatim, menyayangi dan memperhatikan kesejahteraan anak yatim, membantu kebutuhan makan dan minum anak yatim. Hikmah, yakni orang yang menyayangi anak yatim kelak di surga akan berdekatan tepatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini mengenai surat Al-Ma'un. Semoga kita terhindar dari orang-orang yang mendustakan agama. Jangan sampai ya anak-anak kita lalai terhadap sholatnya, kita berbuat riya, kita menghardik anak yatim. Na'udzubillah min dzalik. Oke anak-anak, semoga di dalam surat Al-Ma'un ini mengisyaratkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.